Definisi bencana. Bencana merupakan suatu situasi dan kondisi yang terjadi akibat kejadian alam dan non-alam buatan manusia yang terjadi secara tiba-tiba yang menimbulkan dampak yang hebat, sehingga komunitas masyarakat yang terkena atau terpengaruh harus merespon dengan tindakan yang luar biasa. Bahwa bencana merupakan kejadian yang menghilangkan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh dua faktor, yaitu non-alam dan alam, sehingga bisa memunculkan kerugian dari bermacam aspek, seperti meliputi korban jiwa, kerusakan area, dan kehilangan harta barang, serta akibat psikologis yang tidak bisa ditanggulangi oleh warga terdampak. Jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 antara lain: 1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, dan kekeringan. Kedua, bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagalnya teknologi, gagalnya modernisasi, dan wabah penyakit seperti COVID-19. Pengertian dari bencana alam. Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi, pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Mekanisme kerusakan terjadi karena energi getaran gempa dilambatkan ke seluruh bagian bumi. Di permukaan bumi, getaran tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan runtuhnya bangunan sehingga dapat menimbulkan korban jiwa. Kedua, tsunami diartikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan dari dasar laut. Gangguan tersebut bisa berupa gempa bumi, tektonik, erupsi, vulkanik, atau longsoran. Ketiga, letusan gunung berapi adalah merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Apapun jenis produk tersebut, kegiatan letusan gunung api tetap membawa bencana bagi kehidupan manusia. Keempat, tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut, dan hujan deras sangat deras. Yang keenam, banjir, di mana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Sedangkan banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba. Ketujuh, kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan, dan ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi bencana. Edukasi bencana sangat berhubungan erat dengan kondisi geografis yang ada di Indonesia yang rawan oleh bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Dengan kondisi dan fakta yang ada di Indonesia ini, edukasi bencana menjadi sangat penting untuk masyarakat yang ada di kota yang rawan oleh bencana. Edukasi bencana dinilai penting untuk kesiapan mental dan kesadaran diri dari masyarakat untuk melakukan tindakan pada saat dan sesudah adanya bencana. Edukasi ini juga dapat mengurangi korban jiwa karena masyarakat memperoleh pemahaman tentang bagaimana penyelamatan diri saat bencana itu terjadi. Perubahan model maupun tindakannya pada partisipasi masyarakat dalam menanggulanginya bencana. Metode yang tepat dalam edukasi bencana yaitu dengan kesiapsiagaan ini
berdasarkan masyarakat yang akan mendorong dan menetapkan kapasitas dari masyarakat untuk terus menyiagakan diri untuk mencegah dan mengurangi dampak dari bencana yang terjadi di lingkungannya. Program dan edukasi bencana ini harus diberdayakan dengan pengetahuan serta keterampilan yang cukup, sehingga upaya-upaya edukasi bencana dapat mengurangi resiko. Program ini diterapkan di daerah-daerah yang rawan bencana seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan masyarakat mudah untuk bergotong royong melakukan upaya edukasi mitigasi bencana. Pengertian risiko bencana. Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, dan hilangnya harta benda. Risiko bencana tercipta atau terbentuk dari interaksi antara ancaman dan kerentanan dan kapasitas. Ancaman adalah berbagai faktor situasi kondisi yang dapat mengganggu dan mengancam kehidupan manusia dan harta benda. Contohnya adalah gempa bumi, sungai, gunung meletus, angin topan, reaktor nuklir, pabrik, gedung bertingkat, dan tsunami. Ancaman dapat diidentifikasi melalui data pengamatan dan historis yang dirilis oleh pemerintah, data iklim dan cuaca, dan catatan media massa, dan lainnya. Kerentanan adalah suatu kondisi tertentu yang menunjukkan atau menyebabkan ketidakmampuan seseorang, masyarakat, atau pemerintah dalam menghadapi ancaman. Kerentanan individu dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, kondisi fisik, dan status sosial. Kapasitas adalah segala upaya yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam rangka menghadapi ancaman. Aspek penilaian dalam kapasitas dapat berupa A. Adanya kebijakan yang mendukung penanggulangan risiko bencana dan partisipasi masyarakat. Rumusan hubungan risiko akan meningkat jika ancaman dan kerentanan meningkat, sementara risiko akan berkurang jika kapasitas yang ada ditingkatkan. Upaya untuk menurunkan ancaman dapat dilakukan melalui pencegahan. Kerentanan dapat diturunkan melalui mitigasi fisik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan kapasitas dapat ditingkatkan melalui kesiapsiagaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi sadar bencana, kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kekeringan Kabupaten Grobogan. 1. Pengetahuan dan sikap. Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kekeringan di Kabupaten Grobogan dilakukan melalui peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap tanda-tanda munculnya bahaya kekeringan. Kekeringan didefinisikan dengan rendahnya curah hujan di bawah normal dalam satu musim. Dampak yang terjadi akibat kekeringan yang dialami masyarakat yaitu kekurangan pasokan air untuk keperluan pertanian. Kekeringan juga mengakibatkan lahan pertanian mengalami minim pasokan air sehingga mengakibatkan produktivitas lahan pertanian menjadi menurun, bahkan terjadi gagal panen. Yang kedua yaitu rencana tanggap darurat organisasi penanganan kekeringan pada masing-masing wilayah di Kabupaten Grobogan belum ada, karena kekeringan dianggap hal biasa yang tidak membahayakan seperti bencana-bencana alam lain yang berakibat besar dan langsung seketika dirasakan masyarakat seperti gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Sosialisasi tanggap kekeringan sudah pernah dilakukan pada separuh wilayah di Kabupaten Grobogan. Tidak adanya keberadaan pos yang menyediakan air bersih untuk warga di sebagian besar wilayah di Kabupaten Grobogan. Bantuan air bersih dari pemerintah biasanya untuk sistem lokasinya tidak disamakan dalam setiap periodenya, walaupun masih dalam satu lingkup desa. Dalam bidang pertanian, berdasarkan informasi dari masyarakat, terdapat 2 organisasi yang mengatur sektor pertanian,
yaitu kelompok tani dan gabungan kelompok tani atau disingkat menjadi Gapoktan. Yang ketiga yaitu peringatan dini. Belum ada peringatan dini terhadap bahaya kekeringan di Kabupaten Grobogan. Masyarakat menjelaskan bahwa kekeringan datangnya perlahan-lahan, tidak disadari dan baru dapat disadari pada saat sumber air mengering. Sebagian besar masyarakat yang abai atas kekeringan karena dianggap sebagai hal yang tidak membahayakan dan tidak dipikirkan akan mengancam jiwa manusia. Yang keempat yaitu sumber daya pemerintah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna kesiapsiagaan kekeringan dan meminimalisir dampak akibat kekeringan. Salah satu kebijakannya yang diberikan pemerintah yaitu memberikan bantuan air bersih pada lokasi yang mengalami kekeringan melalui BNPB. Perhatian pemerintah terhadap bahaya kekeringan dinilai belum cukup memuaskan. Sebagian masyarakat menganggap belum memuaskan karena bantuan air dari pemerintah tidak mencukupi kebutuhan dan jangka waktunya lama, sehingga saat persediaan air habis, bantuan dari pemerintah belum datang. Kemudian untuk pemenuhan sehari-hari, masyarakat harus membeli air bersih sendiri dari pihak swasta.